Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita teman-teman semua. Nah, terima kasih yang sudah setia pada channel ini dan sudah memberikan like, subscribe maupun komen. Nah, terima kasih atas kepercayaan semuanya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang PPDB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi itu mengenai persiapan sebelum pengambilan PIN ya pada PPDB Jatim jenjang SMA SMK Negeri tahun 2020. Nah, ini karena masih ternyata banyak sekali dari teman-teman atau mungkin dari calon peserta didik itu yang menanyakan, Pak, apa nanti berkas-berkas yang perlu disiapkan sebelum pengambilan PIN? Ada juga, kapan Pak tanggal pengambilan PIN? Nah, itu ternyata masih banyak sekali pertanyaan tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan bahas apa saja berkas yang perlu disiapkan, terus nanti bagaimana cara logiknya, atau mungkin hari ini karena belum waktunya simulasi pengambilan PIN, sehingga nanti untuk ini kita masih berikan informasi awal. Nanti waktu pengambilan PIN itu tanggal 8 Juni, sehingga nanti kita akan buatkan lagi video tutorialnya, sehingga nanti bagaimana cara mengambil PIN dan bagaimana cara mengupload berkas nanti akan kita berikan tutorial di selanjutnya. Nah, untuk itu jangan lupa selalu stay on ya, jadi selalu pantau channel kita sehingga nanti informasi-informasi terupdate akan selalu kita berikan. Nah, baik, langsung saja. Untuk yang pertama, jadi persiapan pengambilan PIN, itu yang perlu disiapkan adalah ini. Yang perlu dipahami dulu, jadi untuk tata cara pengambilan PIN, itu nanti ada 3 poin. Ya, jadi yang pertama, itu ada siswa lulusan Jatim tahun ini. Jadi artinya yang baru lulus tahun 2020 ini. Nah, nanti yang kedua, itu siswa lulusan Jatim tahun ini, tapi yang tidak atau belum diisikan oleh sekolahnya. MTS, PKF, PKBM ya, ini atau kesetaraan atau paket. Nah, yang ketiga itu adalah siswa luar Jatim atau lulusan Jatim tahun lalu. Nah, ini nanti di ketiga poin nanti ada hubungannya dengan entry nilai rapor. Jadi yang kemarin sudah kita buatkan videonya bagaimana cara memverifikasi nilai rapor. Nanti bisa disimak di video sebelumnya. Nah, ini nanti yang untuk pengambilan PIN itu nanti juga sama dibagi menjadi 3. Nah, karena apa? Karena nanti waktu pengambilan PIN itu bagi nilai rapor yang belum di-entry atau belum diverifikasi, itu khususnya untuk di poin 2 ini, itu nanti harus di-entry dulu. Jadi sebelum mengambil PIN itu harus meng-entry nilai rapor. Tapi bagi untuk yang poin 1, nah itu karena poin 1 nanti juga ada yang sudah dimasukkan, ada yang belum. Nah, itu yang nanti yang sudah dimasukkan pada poin 1 itu adalah yang siswa jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Nanti untuk yang istilahnya MTS atau mungkin yang paket itu nanti diinputkan secara mandiri. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada 3 poin yang perlu dipahami. Terus selanjutnya ini yang paling penting, itu berkas yang perlu disiapkan. Jadi berkas yang perlu disiapkan itu apa saja? Nah, yang pertama nanti berkasnya semuanya harus di-scan atau di-upload. Karena untuk PPDB tahun ini sesuai dengan himbauan pemerintah ya, jadi masih dalam rangka pencegahan dan penyebaran COVID-19. Nanti semuanya dilakukan secara online. Nah, untuk apa saja yang perlu dipersiapkan, itu baik berkas ataupun kelengkapannya. Itu yang pertama, jadi yang nomor 1. Ini karena saya beri warna merah semua itu karena wajib, jadi tidak boleh dilewatkan. Yang nomor 1 adalah nomor peserta ujian nasional. Nah,
nomor peserta ujian nasional itu wajib dimiliki, itu baik lulusan sekarang atau lulusan tahun sebelum-sebelumnya. Nah, terus yang perlu diperhatikan untuk lulusan tahun bukan lulusan tahun ya, untuk nomor peserta ujian nasional itu wajib ditulis secara komplit. Nah, ditulis secara komplit itu maksudnya bagaimana? Jadi biasanya ada sekolah itu atau mungkin ada nomor peserta UN itu yang diisi mulai dari angka 22 ini. Atau mungkin sebentar ini saya kasih warna dulu ya, jadi biar nanti bisa dipahami. Sebentar ini saya kasih warna sehingga nanti mudah dalam dijelaskan. Ini saya kasih warna biar nanti paham. Oh, itu maksudnya apa? Seperti itu. Karena masih yang terjadi kemarin waktu verifikasi nilai rapor itu ternyata ada nilai UN yang kecil, yang pendek. Nah, artinya ketika dicek ternyata tertolak terus karena nilai UN-nya tidak sesuai. Nah, nomor peserta UN itu wajib yang lengkap. Jadi dimulai dari angka 2 depan ini itu adalah menunjukkan kode jenjang. Jadi ada kode 1, 2, 3, 4. Itu nanti ada kode jenjangnya. Nanti kalau kode jenjang 2 ini berarti dia dari SMP-nya. Ya, di kode jenjangnya 2. 20. Nah, 20 ini bisa berbeda. Karena 20 ini adalah tahun lulusnya. Jadi 20 ini tahun lulus. Nanti ada yang 19, mungkin ada yang 18, itu menunjukkan adalah tahun lulus. Nah, seterusnya kode 05. 05 itu adalah kode provinsi. Jadi nanti kalau untuk Jawa Timur itu kodenya 05. Sehingga nanti mungkin yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lainnya itu pasti kodenya bukan lagi 05, tapi sudah berbeda. Terus di sini ada kode 22. Kode 22 itu adalah kode kabupaten atau kota. Ini 22 ini adalah kode Kabupaten Kediri. Jadi kodenya 22. Nanti kalau misalkan dari kota Kediri ini sudah berbeda. Kalau tidak salah itu 04 ya, jadi kodenya. Nah, kode 092 ini adalah kode sekolahnya atau apa ya namanya, kode sekolah. Nomor urut sekolah. Jadi nanti untuk pendaftaran UNBK dan sebagainya. 092 ini adalah kode sekolah. 035 dan 6 ini adalah nomor digit generate dari pusat, atau nomor urutannya dari sana. Nah, nanti ketika nomor ujian besar nasional itu harus wajib lengkap seperti ini. Jadi mulai dari 2 sampai 6. Terus nanti dalam penulisan atau pengecekan atau pengintaian data itu tanpa diberi tanda penghubung atau strip. Jadi langsung dimasukkan angka-angkanya saja ya, tanpa diberi tanda penghubung atau strip. Nah, bisa dipahami ya untuk nomor peserta ujian nasional. Nanti bisa ditanyakan ke sekolahnya masing-masing. Selanjutnya di poin kedua, ini juga sangat penting sekali, itu adalah nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, NISN itu wajib dimiliki setiap siswa atau setiap peserta didik. Nah, untuk NISN itu digitnya tidak berubah, jadi dia 10 digit. Ya, jadi 10 digit. Dimanapun kalau NISN itu di semuanya adalah 10 digit. Nah, terus ini kemarin untuk verifikasi rapor, itu yang awalnya ini ya, jadi NISN-nya nolnya di depan. Itu yang kemarin itu dihilangkan untuk verifikasi rapor. Tapi sejak tanggal 13 Mei itu ada informasi update bahwa untuk nomor NISN ada 0 di depan ini harus diinputkan lagi, harus diberikan 0 depannya. Sehingga NISN terverifikasi 10 digit. Ya, saya ulang lagi untuk verifikasi nilai rapor. Yang kemarin NISN yang depannya ada angka 0-nya, itu yang kemarin dihilangkan. Mulai tanggal 13 Mei itu 0-nya depan harus diisikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 3, itu adalah nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Ya, nilai rapor itu nanti digunakan untuk memverifikasi nilai, karena nanti ada di beberapa jalur atau di beberapa jalur pendaftaran itu yang salah satu syaratnya adalah, bukan syarat ya, jadi untuk penilaiannya atau peringkingan atau pembobotannya itu menggunakan rata-rata nilai rapor, sehingga nilai rapor ini juga wajib dimasukkan. Nah,
Seperti tadi, bahwa untuk lulusan tahun lalu atau MTS atau paket, nanti saat pengambilan PIN, nilai rapornya adalah diinputkan secara mandiri. Tapi untuk jenjang SMP, itu semuanya sudah diinputkan oleh sekolahnya. Sehingga untuk yang jenjang SMP tinggal melakukan verifikasi nilai rapor. Terus yang selanjutnya nomor 4, ijazah atau SKUN. Nah, ini untuk ijazah atau SKUN itu hanya dimiliki lulusan tahun lalu atau tahun di bawah 2020. Misalkan lulusan tahun 2019 atau 2018 itu sudah memiliki ijazah atau SKUN. Ini juga wajib di-scan dan nanti di-upload. Nah, lanjutnya poin 5. Poin 5 itu adalah surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus itu hanya dimiliki oleh lulusan tahun sekarang atau tahun 2020. Karena apa? Karena untuk ijazahnya belum diterbitkan. Nomor 6, kartu KK atau kartu keluarga itu juga wajib di-scan, nanti juga di-upload. Atau mungkin yang belum memiliki kartu KK nanti juga bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Nah, selanjutnya nomor 7 adalah titik rumah atau koordinat. Ini juga wajib sekali dan sangat penting. Karena nanti pada jalur zonasi, maka titik rumah atau koordinat itu juga sangat menentukan dari nilainya. Karena untuk PPDB Jatim untuk berorientasi pada sistem zonasi. Jadi nanti zona yang dekat antara rumah dengan sekolah. Nah, terus nomor 8 ini yang perlu dipahami, setelah nanti semua berkas itu dimasukkan dan mengisi data, jadi data-datanya ini untuk berkas ya. Jadi nanti untuk datanya juga dimasukkan, diinputkan di sana waktu pengambilan PIN. Nanti kalau sudah poin 8, mendapatkan akun login. Nah, ini untuk mendapatkan akun login itu untuk melihat dan mengunduh PIN. Sehingga kalau sudah memasukkan nomor UN dan nomor NISN itu nanti di sana harus mengisi data-data yang harus dilengkapi. Yaitu nanti ada pengisian data dan juga upload berkas. Nah, selanjutnya nanti masuk ke poin 8 itu mendapatkan akun login. Nah, akun login nanti digunakan untuk melihat apakah PIN-nya itu sudah diverifikasi, pengajuannya itu sudah diverifikasi oleh operator PPDB apa belum. Nah, sehingga nanti yang poin 9 ini yang wajib adalah sabar menunggu. Ya, jadi sabar menunggu. Karena apa? Karena nanti kemungkinan waktu sudah pembukaan pengambilan PIN atau pengajuan PIN, pasti semuanya akan banyak yang melakukan upload atau pengajuan PIN. Sehingga nanti dari operator PPDB nanti pasti akan melakukan verifikasi berkas dulu. Ya, jadi nanti perkiraan kurang lebih ya mungkin 2 hari. Itu tergantung dari padat atau tidaknya siswa yang mengajukan pengambilan PIN. Ya, terus yang sangat perlu kita tekankan adalah jujur. Ya, jadi berkasnya itu jangan sampai ada pemalsuan data. Itu misalkan titik koordinatnya dicetek-cetekan dengan sekolah padahal rumahnya jauh. Atau mungkin nanti kakaknya atau ijazahnya, nilai rapornya itu misalkan kok tidak sesuai atau misalkan dalam tanda kutip ya, misalkan diada-ada, nanti resikonya ketika ketahuan, ketika diverifikasi oleh sekolah ternyata tidak sesuai dengan data real yang ada, maka nanti bisa digugurkan oleh sekolah tersebut. Jadi nanti sangat kasihan ya. Jadi nanti kita tekankan untuk semua peserta didik harus berlaku jujur. Kayaknya cukup itu saja untuk berkas yang perlu disiapkan untuk pengambilan PIN. Jadi ada poin 1 sampai dengan 9. Nanti bagi yang masih belum paham silahkan isikan saja di kolom komentar. Nanti admin akan menjawab setiap pertanyaan yang ada. Nanti tergantung dari kemudahan suatu pertanyaan, sehingga kita perlu menanyakan ke pusat dulu atau ke Jatim dulu, maka nanti informasinya akan kita sampaikan sesudah ada balasan atau info yang pasti. Itu ya teman-teman. Jadi nanti berkas-berkasnya, karena pengambilan PIN itu dibuka tanggal 8 Juni, nanti mumpung masih ada waktu silahkan dilakukan scan. Nah, scan jangan lupa harus yang jelas ketika di zoom, tidak pecah. Dan semua tulisan wajib terbaca dengan jelas, itu wajib ya. Terus nanti jangan lupa kita tetap pedoman kita di ppdbjatim.net ya. Apapun semua informasi, semua kegiatan mengenai PPDB Jatim itu semuanya berada di
laman ppdbjatim.net ya. Di sini semuanya terfokus di sini. Terus yang tidak kalah penting adalah di jadwal ya. Jadi yang sekarang ini posisi kita itu masih di verifikasi nilai rapor oleh peserta didik karena masih sampai tanggal 12 Juni. Nah, jangan lupa nanti untuk pengambilan PIN itu baru dibuka atau baru dimulai tanggal 8 Juni. Jadi masih lama. Silahkan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga nanti waktu pengambilan PIN kita sudah siap dengan semua berkas yang diperlukan. Nah, terus jangan lupa untuk yang di sini tadi mengenai tata cara pengambilan PIN. Jadi di poin 1 sampai dengan poin 3 itu nanti ada di sini, ada di ppdbjatim.net di bagian prosedur ya, bagian prosedur nanti masuk di tata cara pengambilan PIN ya. Nanti di poin 1, nah ini ada poin 2, ini nanti ada poin 3. Nah, silahkan dibaca dan dicermati. Mungkin nanti ada informasi yang kurang dipahami ya, misalkan ada informasi yang belum dipahami di sini, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti akan kita tanggapi dan akan kita berikan jawaban. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian saja mengenai persiapan dalam pengambilan PIN. Nah, nanti bagi yang belum jelas atau mungkin bagi yang belum memahami, silahkan memberikan komentarnya saja. Nah, ini pengumuman bagi yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, sehingga nanti ketika kita mengupload informasi terbaru, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama kali. Sehingga nanti dalam kegiatan PPDB Jatim ini, Anda sudah tahu informasinya secara penuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.